Oi, para bujang, gimana? Sehat nggak? Udah punya doi belum? Kalau belum, nonton ini aja ya, biar imajinasinya makin tinggi lagi. Oh iya, lupa intro dulu ya. Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Uzumaki Film, channelnya para jomblo berkeliaran. Dan ya, kali ini Uzumaki Film akan meringkas anime lagi ya, yang berjudul Shingeki Kyojin Chugako atau Shingeki no Kyojin Junior High, yang dirilis pada tahun 2015. Anime ini menceritakan kehidupan sekolah para karakter Attack on Titan bersama Titan-Titan pastinya. Anime ini dibuat dengan karakter yang agak kawaii gitulah, lebih kawaii, serta usianya yang lebih muda atau setara dengan anak kelas SMP kelas 7 mungkin. Dan karakternya pun sama persis seperti di anime aslinya. Yang pasti dong, gak mungkin ada Mamat, Agus, Udin tuh gak ada di sini. Anime ini lebih ke arah parodi dan komedi ya, walaupun ya ada sedikit romantisnya gitulah. Tapi dikit, tenang aja. Yaudah, daripada kalian penasaran, kita langsung aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya. Di awal scan kita diperlihatkan Eren, Mikasa, Armin dan Hannes sedang melongo aja ngeliatin munculnya Titan kolosal. Dan di sini aku nggak ngasih tahu yang mana orangnya ya, karena mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu yang mana ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, kalian tinggal komen aja di bawah. Siapa tahu teman-teman yang lain bisa bantu ya. Oke? Tapi tenang aja, itu ternyata cuma mimpinya Eren atau flashback lah ya. Lalu Mikasa pun membangunkan Eren dan mengatakan kalau mereka sudah terlambat. Lalu Eren yang panik pun langsung ngacir aja bersama Mikasa. Namun saat berlari itulah Eren tidak sengaja menabrak Krista atau Historia. Historia, kamu kawi sekali. Jadi suka sama Koni. Singkatnya, Eren dan kawan-kawan sudah sampai di SMP Shingeki. Mereka pun panik karena mendengar bel bertanda masuk. Tapi Eren malah menuntun mereka ke jalan ninja yang salah. Mereka malah masuk ke kawasan sekolah Titan. Jadi Titan sama manusia itu dipisah gitu ya, kayak beda jurusan gitu. Untung saja Hannes ada di sana dan langsung menunjukkan sekolah khusus manusia. Setelah itu mereka pun memperkenalkan diri masing-masing dan scan ini hampir sama seperti di anime aslinya. Jadi aku nggak usah bahas ini ya, mungkin kalian udah tahu juga. Saat melakukan upacara tahun ajaran baru, tiba-tiba Titan kolosal menyerang dan langsung menghancurkan dinding. Saat itulah para Titan masuk untuk memakan bekal para murid-murid tersebut. Jadi Titan di sini cuma mengincar bekal yang dibawa oleh mereka, bukan memakan manusia. Dan Titan kolosal pun tetap santuy sambil melihat tingkah bodoh Eren. Lalu diperlihatkan ada sosok Levi, Hanji, dan Mike. Ya, mereka ini kayak senpai gitu lah. Lalu besoknya Eren dan Mikasa bakal membujuk Armin untuk masuk sekolah. Tapi saat sudah sampai di rumah Armin, jajanan yang dibeli Eren dan Mikasa diambil oleh Titan. Beruntung ada Levi yang datang dan langsung KO-in itu Titan. Eren yang takjub dengan kemampuan Levi memutuskan untuk masuk klub yang sama dengannya. Lalu saat mereka lagi nimbrung di kamar Armin, Levi tiba-tiba datang dan mengambil futon milik Armin. Dan disitulah mereka mulai mencari Levi beserta klub yang katanya dirahasiakan itu. Lalu mereka pun dapat menemukan klub tersebut dan diperlihatkan ada para pasukan Levi. Ya, mungkin kalian udah tahu juga. Singkatnya saja, mereka semua diterima oleh klub tersebut dan Armin sudah mendapatkan fotonya kembali. Namun ternyata itu bukanlah klub pasukan pengintai, melainkan klub pembersih dinding, karena klub tersebut bukanlah klub resmi. Lalu scan berpindah ke turnamen Dogeball. Siapa lah itu? Yang penting namanya bola beracun. Eren pada saat itu masih molor, sehingga terpaksa timnya main tanpa dia. Namun untungnya timnya bisa menang di babak pertama berkat Jin yang mainnya mantap betul lah. Saat pertandingan final, untung saja Eren bangun dan datang tepat waktu sebelum pertandingan dimulai. Lalu mulailah pertandingan antara tim Jin dan tim Ani. Singkatnya, tim Jin mampu memenangkan pertandingan. Walaupun Eren harus babak belur akibat terkena bola yang dilempar Mikasa dan Ani. Dan setelah kejadian tersebut, Ani malah lebih dekat dengan Eren. Waduh. Jadi Bertolt gimana tuh?
Besoknya dimulailah kegiatan dari klub mereka, yaitu dengan membersihkan seluruh jendela sekolah. Awalnya mereka bermalas-malasan, namun setelah melihat Senpai Riko menggunakan manuver 3D, mereka pun semangat kembali. Namun Eren tidak bisa memakai peralatan tersebut. Ternyata peralatan Eren rusak sehingga Riko pun memperbaikinya. Besoknya lagi Eren pun bisa melakukannya karena peralatannya sudah diperbaiki. Lalu Sasha mengatakan kalau ada Titan yang bergerak ke arah dinding tersebut. Dan benar saja, ternyata ada Titan yang ingin ngepilok dan mengecat dinding. Eren yang tidak terima langsung menyerang Titan tersebut, namun gagal kembali. Kemudian masuk di mana pembagian nilai ujian musim panas, yang dimana Armin yang mendapatkan nilai sempurna, yaitu 100. Lalu setelah itu Sasha meminta ingin diajari, namun semuanya menolak. Bertolt mencoba menawarkan diri, namun tidak dianggap. Dan Sasha memilih Armin sebagai pengajarnya. Sedih sih jadi Bertolt. Lalu singkatnya, walaupun sudah diajarkan Armin, tetap saja Sasha gagal dan harus mengikuti kelas tambahan. Lalu beberapa hari kemudian, saat pulang sekolah, Jin pun merasa iri karena dia tidak mempunyai cewek. Namun saat dia membuka lokernya, ternyata ada surat cinta yang tertuju padanya. Besoknya, Jin mengubah gaya rambutnya dan pastinya membuat para temannya terkejut. Jin pun mencoba membayangkan setiap ciwi-ciwi yang berada di kelasnya, termasuk senpainya juga dibayangin. Mungkin kalian kalau jadi Jin bakal melakukan hal yang sama ya. Emang kalian laku ya? Canda-canda. Viewer aku nggak mungkin jomblo ya. Pasti ada pasangannya kok, tenang aja. Lalu Ani pun ingin mengobrol dengan Jin. Jin pun sudah merasa kalau Anilah pengirim surat cinta tersebut. Apalagi dia mempunyai surat yang sama. Lalu Ani pun menyuruh Jin untuk pergi ke taman saat pulang sekolah, yang pastinya menggunakan surat juga. Saat sudah bertemu Ani, si Jin langsung nyosor aja pengen pacaran. Namun ternyata surat cinta tersebut datang dari temannya Ani, bukan dari Aninya langsung. Ya kayak di Indo lah. Jadi si A ini suka sama si C, dan si B ini menjadi perantara antara A sama C. Kalian pernah kayak gitu nggak? Atau kalian yang jadi korbannya? Bisa komen di bawah ya. Dan ternyata teman Ani itu adalah Titan. Tentu saja si Jin bakal nolak, lalu si Jin malah terkena tamparan Titan dan KO. Lalu besoknya mereka datang ke klub untuk mengerjakan tugas. Tapi karena Jin selalu bolos, jadinya mereka kena hukuman semua dan disuruh untuk membersihkan seluruh jendela sekolah. Keesokan harinya ada acara lomba di sekolah mereka, dan mulailah pertandingan antara anak kelas 1 dengan para senpainya. Terjadilah pertempuran epik di sana. Singkatnya saja, lomba tersebut dimenangkan oleh kelas 3. Dan setelah itu, Eren dan kawan-kawan pun meminta maaf kepada para senpainya karena sudah lancang kepada mereka. Lalu saat berada di klub, Hanji pun mengetes Eren dan kawan-kawan dengan adu nyali. Saat sudah malam hari, mereka pun memulai adu nyali tersebut dan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada Rainer, Ymir, Historia, Bertolt, dan Sasha. Lalu kelompok kedua ada Eren, Mikasa, Armin, Jin, dan Connie. Saat mereka menelusuri beberapa ruangan, mereka selalu diganggu oleh hantu yang katanya merupakan mitos dari SMP mereka. Singkatnya, mereka pun selesai dan ternyata hantu-hantu itu merupakan senpai mereka yang menyamar. Namun ada satu hantu yang ternyata beneran dan katanya korban dari adu nyali itu, kata almarhum Erwin. Beberapa hari kemudian, Rainer meminta bantuan kepada Bertolt untuk mengajak Historia pergi ke festival musim panas. Awalnya Bertolt menolak, tapi karena dikait-kaitkan dengan Ani, dia pun mau melakukannya. Historia pun setuju dengan ajakan Rainer. Namun Eren dan kawan-kawan malah ikut. Lalu Rainer dan Ymir pun menyuruh Bertolt untuk mengungkapkan perasaannya kepada Ani di festival nanti. Namun tentu saja ada halangan bagi mereka, yaitu Eren dan kawan-kawan. Saat sudah berada di festival, mulailah rencana mereka. Namun gagal semua. Lalu Bertolt pun sudah tidak tahan lagi dengan bantuan Rainer dan Ymir yang selalu membahayakan Ani. Lalu ada momen di mana Ymir mendorong Sasha yang sedang memegang minuman. Lalu minuman itu terbang ke arah Ani. Untung saja Bertolt mampu menghadangnya. Bertolt pun izin untuk membersihkan bajunya yang terkena minuman tadi. Teman-temannya pun cemas karena Bertolt tidak kunjung kembali dan akhirnya mencarinya.
Annie pun menemukan Bertolt yang sedang main potong bola. Mereka pun mengobrol sebentar dan Bertolt pun mengungkapkan perasaannya dan diterima oleh Annie. Teman-temannya yang nguping tadi beranggapan kalau Bertolt menembak Annie. Ternyata Bertolt mengajak Annie untuk ikut bermain potong bola bersamanya. Lalu Scan berpindah keesokan harinya, di mana Jin yang ingin sekali menjadi ketua OSIS. Tentu saja niatnya cuma ingin menjadi terkenal di kalangan ciwi-ciwi. Namun dia memiliki saingan yaitu Eren, yang ingin juga menjadi ketua OSIS, tapi cuma berniat untuk membasmi Titan saja. Lalu dimulailah persaingan mereka. Saat mereka ingin menempelkan poster, ternyata saingan mereka ada lagi, yaitu Oluo. Lalu ternyata mereka tidak mendapatkan pendukung sedikit pun. Levi pun mengatakan kalau ingin secepatnya mendapatkan pendukung, harus memiliki buku catatan milik Ilse, siswa dari klub surat kabar. Singkatnya, mereka pun tidak dapat apa-apa dari catatan milik Ilse. Dan besoknya malah Marco yang terpilih menjadi ketua OSIS. Lalu Marco pun memulai rencana untuk festival budaya di sekolah mereka. Lalu hari itu pun datang. Mulailah kegiatan mereka, di mana Eren, Mikasa, Franz, Hana, dan Dina yang menjadi penjaga stand makanan burger keju. Sedangkan Armin menjadi SPG stand tersebut, karena menurut mereka ya kawaii. Mereka pun mempunyai saingan dengan Riko Senpai. Sedangkan Jin, Marco, Sasha, Thomas, dan Connie memilih membuat drama. Bukan drama yang settingan itu ya, bukan. Lalu ada Rainer, Bertolt, Historia, dan Ymir yang membuat Maid Cafe. Singkatnya saja, mereka semua malah membantu Eren untuk menjual burger kejunya. Sedangkan Jin yang mengurus drama itu sendiri. Sedih kagak tuh? Saat mereka sedang banyak pelanggan, tiba-tiba beberapa Titan muncul, dan Titan tersebut langsung mengambil semua stand mereka. Eren yang tidak terima pun memutuskan untuk pergi ke wilayah para Titan tersebut, dengan dibantu teman-temannya. Ya walaupun teman-temannya itu nggak niat. Tapi baru masuk saja mereka sudah dikejar oleh para Titan. Untung ada Hannes yang menyelamatkan mereka. Lalu Riko pun memberikan manuver 3D kepada Eren DKK. Hannes pun mengatakan kalau mereka harus pergi ke ruangan Capsec atau kepala sekolah. Saat berada di ruangan Capsec, mereka pun kaget ternyata ada miniatur distrik di ruangan tersebut. Dan terdapat kunci yang harus dimasukkan ke lubang yang berada di gerbang distrik itu. Dan di sini scan-nya hampir mirip seperti di anime aslinya. Tapi lupa ya episode berapa cuman. Cuman bedanya Eren di sini wujud manusianya bawa kunci, sedangkan di anime aslinya itu wujud Titan terus bawa batu ya. Setelah berhasil membuka pintu tersebut, Eren DKK dikejutkan dengan penampilan Levi, Hanji, dan Mike yang kayak grup band gitu. Kapan lagi ya kan ngelihat Babang Levi nyanyi? Tapi setelah itu tiba-tiba Titan kolosal datang dan langsung mengambil stand makanan milik Eren. Eren pun tidak terima dan langsung menyerangnya. Tapi dia malah dimakan. Untung saja Eren dimuntahin lagi, dan dia pun dapat menyelamatkan satu burger keju yang tersisa. Semuanya pun bahagia karena keberhasilan Eren. Guru-guru pun memutuskan untuk menyerang balik para Titan yang nakal tersebut. Dan anime ini ditutup dengan Eren yang diangkat-angkat oleh teman-temannya. Dan cerita pun selesai. Jadi gimana? Beda banget kan kayak di anime aslinya? Untuk info animenya kalian bisa cek di link deskripsi ya. Jadi ini anime recommended banget buat kalian yang ngelihat di anime aslinya itu tidak suka melihat karakter yang kalian suka itu terbunuh gitu. Apalagi nanti kan di season 4 kalian sudah tahu lah siapa aja nanti yang bakal meninggoy. Ya udahlah ya. Mungkin ringkasan animenya segitu aja. Dan aku mau ucapin, jadi maaf banget nih kalau telat ya. Jadi aku mau ucapin selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini dan tahun kedepannya kita semua bisa lebih baik dari tahun sebelumnya ya. Dan harusnya ini aku upload 3 jam sebelum pergantian tahunnya kemarin. Tapi karena masalah ya telat deh. Yaudah jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau kalian gak suka ya kalian dislike aja, gak apa-apa. Yaudah sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.